Kondisi perkembangan hadis sesudah masa kodifikasi. Ulama hadis dan kitab hadis abad ke-2 Hijriah. Di antara ulama hadis yang berhasil membukukan hadis adalah Ibnu Jurayj di Mekkah, Ibnu Ishaq dan Malik bin Anas di Madinah dengan karyanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini termasuk dalam Kutubut Tis'ah, kitab 9 imam hadis yang disusun 40 tahun atas permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Muhammad bin Idris As-Safi'i di Mesir dengan bukunya Al-Musnad dan Mukhtalif al-Hadis. Arabi Ibnu Sabih, Sa'id bin Abi Arubah, Muhammad bin Salamah di Basrah, Sufyan As-Sawri di Kufah, Al-Auza'i di Syam, Abdullah ibn Al-Mubarak di Kurazan, Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir. Ciri-ciri pembukaan hadis itu abad ke-2 Hijriah mencakup hadis Rasul marfu' yang disandarkan kepada Nabi, atwa sahabat, ya, fatwa sahabat ini hadis yang disandarkan kepada sahabat, mauquf dan pendapat itu dari tabi'in, maqtu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, ciri-ciri pembukaan hadis abad ke-2 Hijriah ini belum dikelompokkan secara tematis, belum dipisahkan berdasarkan kualitasnya, sahih, hasan atau dhaif, dan belum dipisahkan. Al-Muwatta, sesuatu yang dimudahkan, adalah metode pembukaan kitab hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam, adwab fiqhiyah, dan mencantumkan hadis-hadis marfu', mauquf, dan bahkan maqtu'. Musnad adalah metode pembukuan kitab hadis berdasarkan nama para sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis. Hadis abad ke-3 Hijriah, masa keemasan. Eskalasi politik dan tragedi Mihna berimplikasi pada pertikaian faham antara fuqaha dan mutakalimin. Kegiatan pemalsuan hadis makin memperkeruh suasana. Upaya ulama hadis dalam melestarikan hadis, ya, pada masa abad ke-3 Hijriah, masa keemasan ini adalah melakukan rihlat li talabil hadis, melakukan perjalanan ke berbagai daerah Islam untuk mencari hadis, kemudian mengklasifikasikan, membagi hadis berdasarkan sumbernya, ada marfu', mauquf, dan maqtu'. Kemudian menyeleksi hadis menurut kualitasnya. Nah, di sinilah timbul ada yang hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih dan hasan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum karena memang berasal dari Nabi, sedangkan dhaif tidak berasal dari Nabi. Yang kemudian menghimpun dan membantah kritik yang dilontarkan oleh mutakalimin. Ciri-ciri pembukaan hadis abad ke-3 Hijriah, kitab Musnad, yaitu metode pembukaan kitab hadis berdasarkan nama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis. Ini contoh dari kitab-kitab yang muncul, yaitu Musnad Al-Humaidi, Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Ya'la Al-Mausuli. Kitab Musannaf, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan masalah-masalah tertentu, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian ciri-ciri pembukaan hadis abad ke-3 Hijriah, kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih. Inilah yang terkenal. Al-Jami' As-Sahih oleh Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih oleh Muslim. Kemudian kitab sunan, yaitu kitab hadis yang metode penyusunannya itu didasarkan pada klasifikasi pembagian hukum Islam, adwab fiqhiyah, dan hanya mencantumkan hadis-hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Kalaupun ada yang mauquf dan bahkan maqtu', jumlahnya itu relatif sedikit, seperti Sunan Ad-Darimi, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Nah, ini contoh dari manuskrip, ya, dari kitab hadis. Perbedaan kitab sahih dan kitab sunan. Kualitas hadis, keterangan kitab sahih lebih tinggi daripada kitab sunan. Persyaratan riwayat, dari segi perbedaan kitab sahih dan kitab sunan, dari segi persyaratan riwayat, kitab sahih itu lebih ketat ketimbang kitab sunan. Dari segi lingkup masalah, kitab sahih lebih lengkap dari kitab sunan. Nah, perbedaan dari kitab musannaf dan kitab musnad, dari segi kualitas, kitab musannaf secara umum lebih tinggi daripada yang dimuat kitab musnad.
Secara sistematika, kitab musannaf disusun berdasarkan bab-bab permasalahan tertentu, sedang kitab musnad berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian hadis abad ke-4 sampai 7 Hijriah. Ini adalah periode kemunduran. Bani Abbas dikuasai Bani Buwayyih dan akhirnya ditaklukkan Hulagokan seiring dengan munculnya daulah-daulah kecil Umayyah di Andalusia, Fatimiyah di Mesir, dan Hamdan di Mosul. Ulama hadis tidak banyak lagi melakukan rihlah li talibul hadis. Mereka cenderung berpegang pada kitab-kitab hadis yang telah ada, seperti berpegang kepada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kegiatan yang menonjol adalah mempelajari, menghafal, dan memeriksa sanad-sanad hadis dan menyusun kitab-kitab baru untuk memelihara dan menertibkan serta menghimpun sanad dan matan yang saling berhubungan. Kemudian beberapa ulama hadis berusaha membukukan hadis sahih yang masih tersisa, misalnya itu adalah Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Ibn, Al-Musnad Abu Uwanah. Nah, kitab Atraf, yaitu ciri-ciri pembukuan hadis abad ini, yaitu kitab Atraf, yaitu pembukuan hadis dengan menyebutkan pangkalnya saja sebagai petunjuk matan hadis selengkapnya. Atraf As-Sahihain oleh Ibrahim Ad-Dimashqi, Atraf Sunan Al-Arba'ah oleh Ibnu Asakir, Atraf Kutub As-Sittah oleh Muhammad Ibn Tahir. Kemudian ada juga muncul kitab Mustakhraj, yaitu penulisan kembali hadis-hadis yang terdapat dalam kitab lain, lalu penulisnya meriwayatkan dengan matan hadis dari dirinya sendiri, seperti Mustakhraj Sahih Bukhari Al-Jurjani, Mustakhraj Sahih Muslim Abu Uwanah, Mustakhraj Al-Bukhari Muslim oleh Al-Isbahani. Kitab Mustadrak yaitu menyusulkan hadis-hadis yang tidak tercantum dalam suatu kitab hadis yang lain dengan persyaratan periwayatan hadis yang dipakai oleh penulis pertamanya. Al-Mustadrak ala As-Sahihain oleh Al-Hakim Al-Naisaburi. Kitab Jami' yaitu kitab hadis yang mencakup semua topik dalam Islam, baik akidah, hukum, adab, tafsir, manaqib, dan sebagainya, atau kitab hadis yang merangkum hadis yang telah termuat dalam kitab sebelumnya. Al-Jami' Bayan As-Sahihain oleh Ibnu Furat Bahar, Al-Asanid oleh Hasan bin Ahmad As-Samarkandi, Al-Jami' Al-Usul fi Al-Hadis Ar-Rasul. Hadis abad ke-7 Hijriah hingga masa modern. Masa daulah-daulah kecil hingga Turki Utsmani, imperialisme barat, dan kebangkitan Islam. Periwayatan hadis secara lisan mulai langka dan jarang ditemui, umumnya hanya secara ijazah dan mukatabah. Hanya sedikit ulama yang mampu menyampaikan hadis lengkap dengan sanadnya melalui hafalan. Di antara tokohnya ada Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Sakhawi, dan As-Suyuti. Ulama hadis berusaha mengembangkan pola baru dalam pembukuan hadis berupa kitab sarah, ulasan uraian, mukhtasar, ringkasan, zawaid, tambahan, indeks, dan kitab yang disusun, misalnya Al-Jami' Al-Masanid wa As-Sunan oleh Ibnu Katsir, Fathul Bari Bisarah Al-Bukhari oleh Al-Asqalani. Yang ini banyak dipakai ya, sarah Bukhari ini, yaitu Fathul Bari ini. Kemudian Jami' Al-Jawami As-Suyuti dan Al-Lu'lu' wa Marjan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan sebagainya. Periodisasi sejarah pembinaan hadis ini, periode 1 masa Rasulullah SAW, sahabat, masa pewahyuan 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Periode kedua masa sahabat, tabi'in, masa penyebaran riwayat dan pengetatan riwayat. Periode ketiga masa tabi'in, tabi'in, masa penyebaran hadis al-maudhu' at-tatwin hadis. Periode keempat masa pentasihan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Periode kelima masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Ya. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.